Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya memperkenalkan diri, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pengkabelan UTP dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, perkenalkan, nama saya Putri Rita Aisyah Purnomo dengan NIM 20150511046 dari kelas PTI 4A. Nah, pada materi pengkabelan UTP ini, di sini saya ada 4 yang akan diambil. Yang pertama, dasar teori, kedua, langkah-langkah praktikum dan alat dan bahan, yang ketiga, pengujian, dan yang keempat itu pembahasan. Nah, yang pertama yaitu adanya dasar teori. Pertama yaitu kabel UTP. UTP adalah salah satu jenis kabel jaringan yang menjadi media transmisi paling banyak digunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer lokal atau local area network, karena harganya relatif murah, mudah dipasang dan bisa diandalkan. Nah, kabel ini itu terdiri dari pasangan yang berpilin atau terbelit yang tidak dilengkapi pelindung. Nah, fungsi dari lilitan itu untuk mengurangi interferensi dan crosstalk pada transmisi data. Nah, dalam jaringan LAN, kabel data yang sering digunakan untuk berkomunikasi antara komputer dengan komputer dan komputer dengan perangkat lainnya adalah kabel UTP. Alasannya yaitu yang sering digunakan pada jaringan LAN adalah harganya yang relatif murah serta mudah didapatkan. Dan juga kabel UTP itu bisa diandalkan untuk sebatas jaringan LAN. Ada 2 jenis kabel UTP yaitu cross dan strike. Nah, kabel strike merupakan kabel yang memiliki cara pemasangan yang sama antara ujung satu dengan ujung yang lainnya. Nah, kabel strike ini digunakan untuk menghubungkan 2 device yang berbeda. Urutan standar kabel strike adalah sesuai dengan standarisasi TIA atau EIA. Sedangkan kabel cross merupakan kabel yang memiliki susunan berbeda antara ujung satu dengan ujung kedua kabelnya. Kabel crossover ini digunakan untuk menghubungkan 2 komputer ke komputer lain jika ingin menghubungkan atau hub ke hub. Dengan kata lain, kabel cross digunakan untuk menyambungkan 2 perangkat jaringan yang sama. Yang kedua, dasar teori dari konektor EJ45. Nah, dari konektor EJ45 ini kegunaannya itu sebagai penghubung antara kabel UTP dan LAN card untuk mengkoneksikan jaringannya. Nah, yang ketiga yaitu mengenai tang crimping. Nah, tang crimping ini digunakan untuk membentuk kabel UTP dengan bantuan alat. Lebih mudah untuk menanam konektor EJ45 dengan kabel UTP, sehingga penggunaan tang mempermudah kabel UTP. Yang keempat yaitu LAN tester. LAN tester ini digunakan untuk pengecekan kabel UTP yang dipasang dengan EJ45. Apakah kabel tersebut berjalan dengan baik atau tidak sesuai teorinya. Yang kelima yaitu gunting untuk memotong lapisan kabel UTP. Nah, selain gunting itu bisa digunakan dengan cutter dan pisau dan sejenisnya. Nah, adapun alat bahan yang kita gunakan, yang pertama yaitu pastinya kabel UTP, yang kedua konektor EJ45, yang ketiga tang crimping, yang keempat LAN tester, dan yang terakhir yaitu gunting. Nah, kali ini kita akan ke bagian pengujiannya. Baik, yang pertama yaitu tipe strike, pengujian tipe strike. Nah, pertama alatnya itu ada kabel, gunting, tang crimping, EJ45, dan tester LAN. Nah, pertama itu kupaskan terlebih dahulu ujung kabel menggunakan alat pengupas kabel sekitar lebih 2 cm sampai kabel yang terdapat di dalamnya terlihat. Nah, kita bisa lihat sama-sama di video di atas. Nah, di situ sedang dilepas. Nah, lalu pisahkan kabel-kabel tersebut dan luruskan. Nah, di situ kita lihat
sudah mulai dipisahkan kabel-kabel tersebut agar memudahkan kita dalam penyusunannya. Jika tidak dilepas terlebih dahulu, maka penyusunannya itu agak membingungkan diri sendiri. Nah, susunlah kabel-kabel dengan warna berdasarkan warna orange putih, orange hijau putih, biru putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Nah, mungkin nanti saya lampirkan di atas pada gambar untuk warna strike kabelnya. Nah, setelah itu kita luruskan agar memudahkan masuk ke dalam RJ45, ke dalam pin-pin di RJ45 itu. Nah, setelah itu saya ratakan menggunakan gunting agar di dalam pin-pin ini, dalam pin ini agar memudahkan. Nah, itu kabel dimasukkan ke dalam RJ45. Konektor ini terdiri dari 8 pin. Pin 1 dari konektor ini adalah pin dari kiri. Nah, setelah itu kita gunakan tang krimping untuk mengkeratkan konektor RJ45-nya ini dengan kabelnya sampai bunyi sampai berbunyi. Itu menandakan sudah rekat istilahnya. Nah, di sini saya agak susah dikarenakan lumayan katos. Nah, selanjutnya di ujung kabel itu kita buat lagi kabel strike-nya, karena awalnya kita mengujian kabel strike. Nah, caranya sama itu juga, melepaskan kulit kabel, lapisan kabel itu dengan gunting. Nah, sambil menunggu, saya akan menjelaskan ketika kabel-kabel tersebut masuk ke dalam konektor RJ45 ini. Nah, bagian ujung ini agar sampai mentok di dalam konektornya. Itu pada pin 1 itu ada berwarna orange putih, masuknya kalau dari sini sebelah kiri, dari sini masuk dari sebelah kiri. Orange itu pada pin 2, hijau putih pada pin 3, biru pada pin 4, biru putih pada pin 5, hijau pada pin 6, coklat putih pada pin 7, dan coklat pada pin 8. Nah, itu merupakan susunan kabel strike ketika ingin dimasukkan ke dalam konektor RJ45 ini. Nah, ini pada pengkabelan yang paling ujung itu saya menggunakan tang krimping untuk mengkeratkan. Nah, ini setelah dikerat, kedua-duanya itu kerat, saya langsung mencoba menggunakan testerlan. Nah, kedua ujung kabel ini yang ketika sudah jadi itu dimasukkan ke dalam testerlan tersebut, dan lampunya akan dinyalakan. Nah, akan memunculkan hasil seperti berikut. Oke,
Dari tadi saya sudah menjelaskan mengenai kabel tentang strike, sekarang beralih kita ke cross. Nah, kabel cross itu hampir mirip dengan cara pemasangannya, hanya saja perbedaannya itu terdapat pada ujung kabel. Nah, pertama saya melepaskan dulu ujung kabel pada strike yang paling ujung. Saya melepaskannya menggunakan, saya mengelupas kulitnya menggunakan gunting, sama seperti pelepasan pada kabel strike sebelumnya. Nah, pada kabel cross ini susunannya yaitu yang membedakan satu kabel yaitu hijau putih, hijau, oranye putih, biru putih, orange, coklat putih, dan coklat. Nah, mungkin nanti saya akan memberikan warnanya di atas ini ya. Di sini saya sedang meluruskan kabel-kabel tersebut agar memudahkan masuk ke dalam konektor RJ45 ini. Nah, setelah itu saya meratakan agar ujungnya itu masuk ke dalam RJ45. Oke, sambil menunggu, sama seperti pengkabelan cross sebelumnya, yang dimasukkan dari sebelah kiri itu warna oranye putih itu pada pin 1, orange pada pin 2, hijau putih pada pin 3, biru pada pin 4, biru putih pada pin 5, hijau pada pin 6, coklat putih pada pin 7, coklat pada pin 8. Nah, itu yang membedakan dari strike. Nah, itu sudah mendapatkan hasil. Nah, ketika sudah mendapatkan hasil seperti ini, lalu saya menggunakan tang crimping untuk merekatkan antara konektor RJ45 dengan kabel dan dengan warna-warna kabel yang sudah tersedia di sini. Itu sama seperti pengkabelan strike, hingga bunyi tek, agar itu menandakan sudah kerat. Nah, itu saya lumayan susah untuk mengkeratkan. Nah, setelah hasilnya jadi, kita kemudian mencoba menggunakan kabel LAN, masukkan ke ujungnya, kemudian nyalakan. Nah, jika lampu LED LAN tester menyala semua dari nomor 1 sampai dites menggunakan LAN, maka nantinya LED 1, 2, 3, 6 akan saling bertukar. Nah, itu penjelasannya. Baik, setelah melakukan uji praktik pengkabelan LAN, nah, di bagian materi ketiga itu tentang pengujian. Nah, dalam pengkabelan TP ini dilakukan dengan menggunakan LAN tester, di mana alat ini digunakan untuk memastikan apakah kabel yang dibuat sudah tersusun dengan baik. Nah, cara pengujiannya sudah seperti saya jelaskan. Kedua ujung kabel itu dipasang dengan RJ45 yang ada pada LAN tester. Nah, setelah itu nyalakan kabel testernya dengan menggeser saklar ke posisi auto. Jika
Jika saat dinyalakan lampu pada LAN tester nyala sesuai urutan dari nomor 1 sampai 8, berarti telah sukses pengkabelan UTP dengan jenis kabel strike. Nah, begitu juga menguji pengkabelan UTP dengan tipe cross. Jika lampu pada LAN tester menyala secara acak dimulai nomor 3, maka pengujian yang dilakukan dengan tipe cross berhasil. Nah, yang keempat mengenai pembahasan. Nah, proses praktikum pengkabelan yang saya lakukan ialah membuat dua jenis kabel UTP, yang pertama strike dan cross. Pengkabelan dengan jenis strike ini dilakukan dengan cara pemasangannya sama antara kedua ujung kabel, dan kabel ini berguna untuk menghubungkan device yang berbeda. Sedangkan untuk pengkabelan jenis cross, pada ujung kabel yang satu dengan ujung kabel kedua, kabel ini biasanya digunakan untuk menghubungkan device yang sama. Baik, itu saja mengenai video mengenai pengkabelan UTP, yaitu pengkabelan cross dan strike. Nah, jika terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi Om. Terima kasih.